Assalamualaikum, selamat datang di Polaroid Podcast Al-Azhar Oke untuk Indonesia. Hai guys, kembali lagi dengan aku Aira. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Please welcome Syahla. Halo Syahla, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Ira gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Nah, Syahla ini kamu berarti masih camaba ya? Iya, Calon betul. mahasiswa baru angkatan 2023 tahun ini. Oke, ngambil jurusan apa? Bahasa dan Kebudayaan Arab, Kak. Bahasa dan Kebudayaan Arab. Oke. Sebelumnya aku pengen mengkilas balik dulu nih. Pengen tahu dulu, kamu tuh sebelumnya dengar-dengar dari pesantren ya? Iya, betul banget ya. Dari Pesantren apa tuh? Pesantren Ibnu Syam yang ada di Cilegon. Di Cilegon. Oh, emang kamu tinggalnya di mana? Aku tinggal di Tangerang, Kak. Oh, di Tangerang, masih nggak terlalu jauh lah ya? Jauh sih, lumayan 2 jam. Iya, lumayan ya 2 Iya. jam. Oke. Mungkin boleh kali ceritain dulu sedikit nih sebelum kita lebih jauh lagi ngobrolnya. Selama kamu di pesantren itu ada nggak sih kayak hal-hal menarik selama di pesantren? Hal menarik aku di pesantren mungkin dalam aku menghafal Al-Quran ya, Kak, dan belajar tajwidnya itu, karena itu sangat berkesan banget. Yang tadinya aku nggak bisa setoran, yang dulunya aku nggak pernah menghafal dari kecil, nggak pernah menghafal. Oh ya? Iya, aku dari baru mulai menghafal Al-Quran itu pas aku masuk pesantren tuh SMA. Jadi pas aku agak lumayan minder ya pas awal pesantren itu, karena teman-teman aku udah pada punya hafalan nih, Kak. Udah punya tabungan hafalan kayak 1 juz, 2 juz, sedangkan aku sama sekali 0 banget, Kak. Nah, di situ tuh aku tuh hafalan setiap setoran hafalan aku cuman 3 ayat. Oh gitu. 3 ayat sehari, itu dari pagi sampai malam aku cuman bisa ngafal 3 ayat doang. Tapi ada targetnya gitu, harus berapa? Ada, targetnya itu minimal 1 halaman. Oh oke, nggak apa-apa. Ya, lumayan berat sebenarnya. Makin lama aku baru bisa ngafal 1 halaman itu pas aku 1 tahun di pesantren nih, Kak. Oh lumayan ya. Ya lumayan Lama. lumayan lama banget memang. Iya. Tapi pas di 1 tahun aku bisa ngafal 1 halaman itu, aku merasa progres aku lumayan sih, Kak. Jauh lebih berkembang. Berkembang, itu aku bisa setoran hafalan 4 halaman dalam sehari. Wow, Masya Allah, itu keren banget loh. 4 halaman. Berarti itu non-stop kamu ngafalin ya? Iya, dari pagi sampai malam. Berarti khusus hafalan aja pesantrennya? Iya, kebetulan aku ngambil di pesantren itu pesantren yang tahfiz. Oh gitu. Yang pendidikannya itu non formal, Kak. Jadi aku pesantren itu nggak ada pelajaran IPA, IPS gitu, sama sekali nggak ada. Jadi kita di sana kegiatannya dari pagi sampai malam tuh cuman ngafal Quran aja. Gitu. Oh oke. Kalau ngomong-ngomong soal struggle kamu tuh tadi selama hafalan, berarti sebelumnya kamu tuh SMP ya? SMP-nya itu berarti bukan sekolah yang Islam yang ada hafalan gitu atau gimana? Sempet ada, tapi aku selalu ibaratnya bolos ya. Oh ya? Iya. Aku selalu kabur dari pelajaran tahfiz malah. Serius? Iya. Terus? Aku selalu kabur, tapi guru aku tuh kayak selalu doain aku gitu loh, Kak. Semoga kamu bisa 30 juz ya. Gitu. Wow. Tapi Dan alhamdulillah kesampaian. alhamdulillah, berarti sekarang udah hafal 30 juz? Alhamdulillah udah dalam waktu 2,5 tahun. Wow, Masya Allah, hebat banget, hebat. Tepuk tangan dong. Masya Allah loh itu. Oke, nah berarti background kamu selama SMA ini kamu udah nggak belajar lagi pelajaran-pelajaran akademik ya, kayak IPA, matematika gitu udah Iya, nggak belajar betul. ya? Udah concern ke hafalan aja, sama ada bahasa Arabnya juga? Itu paling cuma jadi selingan aja ya, supaya kita nggak terlalu jenuh-jenuh banget sama menghafal Quran. Oh gitu, tetap pelajaran agama lah ya? Tetap. Jadi ijazah aku ijazah yang aku punya itu ijazah kesetaraan, ijazah paket C. Oke. Dan kalau kita langsung meloncat jauh lagi nih, kan sekarang udah daftar di Universitas Al-Azhar Indonesia. Iya. Dan kamu ngambil jurusan Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab. Nah, itu kenapa tuh awalnya kamu memilih Universitas Al-Azhar Indonesia? Yang pertama mungkin tempatnya strategis banget ya, karena dari dekat banget sama mall. Kebetulan bapakku kerjanya deket situ juga. Oh, biar bisa pulang nebeng. bareng, ya. Oke. Terus dekat sama tempat-tempat estetik ya, mungkin. Wow. Estetik.
anaknya muda sekarang banget tempatnya. Habis itu deket juga sama Transjakarta atau MRT kan. Betul. Kebetulan banget rumah aku tuh deket banget sama busway, jadi bisa langsung turun di halte CSW. Iya, oh iya benar. Kita ada Transjakarta dekat, terus ada MRT juga, bis juga. Pokoknya aksesnya dekat, itu yang ngebuat kamu jadinya memilih Universitas Al-Azhar Indonesia gitu. Gedungnya juga bagus sih, Kak. Weh, Masya Allah. Mantap. Oke. Nah, terus kamu memilih Universitas Al-Azhar Indonesia. Tapi ada nggak sebelumnya kepikiran untuk kayaknya coba ini deh daftar di kampus negeri dulu gitu? Atau enggak karena kamu udah mindsetnya agama gitu misalnya? Untuk buat ke negeri ada ya mungkin ya, tapi itu kembali lagi ke diri aku karena aku nggak punya rapot yang pertama, iya sih. Yang kedua aku nggak pernah belajar, jadi aku udah minder duluan. Yang belajar aja ketolak, apalagi yang nggak pernah belajar. Gak apa-apa. Tapi tetap semangat kan? Iya, Oke. Nah, terus sampai akhirnya kamu ini memilih prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab. Itu kenapa kamu milih itu? Apa karena kamu, kan tadi kamu bilang di pesantren kan kurang belajar juga tuh bahasa Arabnya, hanya lebih ke hafalan aja. Itu kenapa kamu memilih prodi tersebut? Karena kan bahasa Arab itu bahasa Al-Quran ya Kak. Nah jadi aku pengen dalemin lagi nih arti Al-Quran yang sebenarnya, kayak kenapa dia bisa aladi, kenapa dia nggak alati gitu. Jadi aku pengen ke situ sih lebih tahu artinya. Jadi kalau misalnya kita murojaah Al-Quran mungkin lebih enak ya kalau tahu artinya, jadi lebih menjiwai kayak. Wow, tapi berarti kamu udah belajar juga nih sekarang? Udah, alhamdulillah. Ada les juga nggak, kursus gitu? Apa kursus enggak? Ada, kursus Nahwu Shorof. Oh, itu di luar daripada ini ya, setelah lulus ya? Iya. Oh, oke. Nah, berarti kan kamu memilih prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab ini, dan yang aku tahu juga tuh kalau di prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab ini di Universitas Al-Azhar Indonesia itu kita nggak hanya belajar bahasa kayak formalnya aja, itu kan kita ada belajar bahasa Arab itu kan banyak ya, maksudnya kayak ada amiyahnya gitu ya, belajar non formalnya gitu, bahasa non formalnya. Terus juga mungkin kebanyakan dari teman-teman juga taunya tuh sastra Arab, sedangkan tuh beda Bahasa dan Kebudayaan Arab. Tapi kalau di UAI sendiri, Bahasa dan Kebudayaan Arab kita itu juga tetap belajar sastranya juga gitu. Tapi kamu udah sempat ngulik-ngulik belum tentang prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab di UAI ini? Udah sih, kemarin sempat ikut bedah prodinya Arab UAI. Oh gitu, Oke, berarti nanti tinggal tunggu masuk, udah siap dong? Ya tinggal tunggu masuk aja. Udah siap? Udah siap. Mantap. Oke, nah karena kamu masih camaba nih, calon mahasiswa baru dan belum masuk ke UAI, apa sih upaya kamu nantinya biar kamu tuh bisa struggle gitu di Bahasa dan Kebudayaan Arab, bisa survive lah? Mungkin itu ya, lebih menjadi mahasiswa yang lulusannya cum laude. Wow, Masya Allah, gak apa-apa, bagus. Terus habis itu lebih utamanya sih bisa bahasa Arabnya fasih, lancar bahasa Arabnya sih. Tapi kan kamu kan sebelumnya tadi kamu bilang kamu kursus juga tuh ya. Nah selama nanti kamu kuliah, kamu akan tetap lanjut gak kursusnya? Kayaknya enggak sih, mungkin guru aku juga membuka pertanyaan online ya. Oh gitu. Ya jadi aku bisa nanya kalau ada sesuatu yang gak aku paham ke guru aku. Jadi masih sifatnya masih fleksibel ya untuk ininya, tanya jawabnya gitu. Iya betul. Oke. Nah, dan mungkin setelah kamu masuk di Bahasa dan Kebudayaan Arab ini, kira-kira apa sih wish kamu, harapan kamu ke depannya nanti setelah kamu masuk di UAI ini? Harapan aku sih yang tadi juga, bahasa Arab aku lebih meningkat lagi. Amin. Terus bahasa Arabnya menjadi wisudawan terbaik harapannya. Amin. Terus dapat cum laude. Terus jadi kerja di kedutaan sih, itu intinya. Ya, bagus, Masya Allah. Tapi maksudnya kalau pengen tahu deh, kalau dari orang tua kamu sendiri, ada nggak sih harapan kamu kayak kamu nih ngambil prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab, terus harapan orang tua tuh apa kamu bisa ngambil prodi ini? Harapan orang tua malah jadi tour guide-nya itu, apa umroh itu loh. Oh iya. Penerjemah mungkin. Iya, orang tua lebih bisa, ke situ sih. Berarti sekarang udah fasih belum bahasa Belum. Arabnya? Sama sekali nol Kak. Serius masih Iya, nol? nol, aku cuma tahu ismi, ana, gitu-gitu doang Kak. Pintu? Babun mungkin. Iya. Betul. Oh kayak gitu. Iya. Ya tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya dengan kamu ada niatan, terus juga kan kamu sempat les juga kan. Jadi itu akan ngebantu kamu juga nantinya
untuk lebih survive juga di Bahasa dan Kebudayaan Arab. Yang penting kalau menurut aku kita ada tekad aja, ada semangat aja pengen belajar hal sesuatu, itu pasti nanti akan dimudahkan kok insya Allah. Apalagi yang tadi kamu bilang bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran gitu kan. Jadi insya Allah lah. Dan sekedar info teman-teman, di Bahasa dan Kebudayaan Arab sendiri, kita ini merupakan prodi yang sudah terakreditasi sangat baik gitu. Dan yang tadi udah aku jelaskan juga, bahwasanya di Bahasa dan Kebudayaan Arab ini kita bukan hanya belajar bahasa dan kebudayaan aja, tapi kita juga belajar sastra juga. Dan buat teman-teman kayak Syahla ini kan tadi bilang masih nol banget ya bahasa Arabnya. Nol banget. Itu nggak perlu takut buat teman-teman, karena di Al-Azhar ini kita menerima semua calon mahasiswi yang memang seenggaknya ada kemampuan, ada minat gitu ya untuk masuk, untuk memilih jurusannya. Walaupun nol, belum punya basic apapun, itu nanti kita akan dibantu sama dosen-dosen kita, karena dosen-dosen kita juga sudah dosen-dosen yang lulusan dari luar negeri juga seperti itu. Jadi benar-benar insya Allah dibimbing lah sama dosen-dosennya gitu. Jadi kamu nggak usah insecure gitu. Misalnya belum ada basic, itu nggak apa-apa. Yang penting kamu ada kemauan, kamu ada semangat gitu. Nah, mungkin terakhir nih dari Syahla, kira-kira apa sih pesannya buat teman-teman di luar sana nih, mungkin adik-adik kelas 12 atau teman-teman kamu, adik-adik kelas kamu di pesantren gitu ya, yang pengen masuk kuliah masih bingung juga mau ngambil jurusan apa, mungkin ada pesan-pesan nggak dari kamu? Mungkin ada ya. Jadi kalau misalkan yang masih takut-takut nih masuk prodi Arab gitu, jangan takut. Aku juga sendiri sebenarnya dari nol. Ya kita berjuang bareng-bareng aja. Oke. Berjuang bareng-bareng ya. Berjuang bareng-bareng karena emang aku sendiri nol banget bahasa Arab gitu. Oke, Syahla terima kasih banyak sudah hadir di Polaroid kali ini. Semoga cerita-cerita inspiratif dari Syahla ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Nah, aku juga punya nih satu pesan lagi buat teman-teman semuanya. Iza sodaqal azmu wa doa sabil. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Kayak si Syahla ini gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau daftar di UAI, jangan lupa teman-teman untuk pantengin Instagram kita di @daftaruai, dan teman-teman juga bisa langsung cek aja di website kita di penerimaan.uai.ac.id. Nah, jangan lupa juga nih teman-teman untuk like, comment, dan subscribe di YouTube channel @daftaruai. Oke, karena nantinya akan ada kisah-kisah inspiratif lainnya gitu. Oke, terima kasih teman-teman buat yang udah nonton. Sampai jumpa di Polaroid selanjutnya. UAI selalu di hati. Assalamualaikum.